Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi amma ba'du. Tuntutlah ilmu sampai kita ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu gitu ya. Jadi mau orang muda, mau orang tua menuntut ilmu itu wajib. Ya, apalagi perempuan-perempuan nih yang mendidik anak gitu ya. Karena sehari-harinya anak kita pasti dididik sama ibunya. Laki-laki kan bekerja dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu nih kaum perempuan harus pintar, makanya harus terus mencari ilmu agar pintar, agar ngedidik anak-anaknya juga pintar, agar anak-anaknya menjadi berprestasi. Anak yang soleh gitu ya. Nah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di acara Sedekah Ramadan Jilid 2 yang mana hari ini merupakan hari terakhir, hari yang ke-20 untuk sekaligus saya menutup rangkaian kegiatan Sedekah Ramadan Jilid 2 ini. Yang tentunya harapan saya adalah ini bukanlah yang terakhir dari program Breto Institute, tapi akan terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, di tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dan seterusnya. Bahkan harus kita perbaiki, evaluasi apa yang kurangnya, kemudian apa yang selama ini harus ditingkatkan, terus apakah kita harus mengundang trainer-trainer yang lebih keren-keren lagi gitu ya, apakah yang ada kita harus berikan tambahan skill agar makin baik gitu ya. Terus kemudian UKM-UKM juga agar lebih berdampak dari kegiatan-kegiatan sedekah Ramadan. Karena kita Breto Institute memiliki moto adalah berdampak untuk pelaku usaha. Ya, jadi salah satu moto dari Breto Institute itu berdampak. Jadi apa yang sudah kita lakukan tentunya outputnya adalah harus berdampak. Jangan sampai pelatihan, training, kemudian mentoring, tapi tidak ada hasil dari kegiatan tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dari 19 orang narasumber, 3 mentor, 1 admin, kemudian para support juga dari MES Jawa Barat ya yang sudah mensupport kegiatan kita di Sedekah Ramadan Jilid 2 ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan para narasumber, para supporter gitu ya, kemudian administrator, moderator menjadikan ladang pahala kebaikan yang banyak selama di bulan Ramadan kita di tahun ini. Dan harapannya juga jangan kapok ikut gabung di kegiatan webinar Sedekah Ramadan dari Breto Institute. Ya, saya malah ingin sekali untuk selalu berkolaborasi, untuk selalu bekerja sama dengan para narasumber-narasumber yang sudah tergabung baik dari jilid 1, jilid 2 ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bikin sebuah program-program lanjutannya dari kegiatan Sedekah Ramadan yang tentunya kita harus terus berproses karena Breto Institute ini masih baru teman-teman ya, masih harus tumbuh ya sesuai dengan motonya, tumbuh, menumbuhkan dan berdampak untuk masyarakat. Kemudian sholawat beserta salam mari kita panjatkan kepada Allah, mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, karena saya sendirian gitu ya, jadi saya ngebuka. Saya ngebuka, kemudian saya juga harus ngisi gitu ya di sini. Tadi ada penyampaian dari Bu Paida bahwa yuk sharing-sharing aja gitu ya, sharing-sharing tentang pengalaman saya, sharing-sharing tentang apa aktivitas yang saya lakukan. Oke, gitu ya. Itu lebih baik daripada saya harus sharing materi. Izin tapi saya share screen ya biar teman-teman kebayang bahwa Kang Adi itu siapa gitu ya. Sebentar saya siapin dulu mana nih ya materi saya ini. Bentar ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya langsung aja tanya gitu ya. Tanya apa ini si Kang Adi ini apa dan tujuannya apa, modusnya apa gitu ya bikin kegiatan gini. Jadi teman-teman izin saya share screen. Nah, oke ya. Udah kelihatan belum?
Iya nih, Pak Adi tuh rumahnya dekat dengan kita ya, dengan kantornya Breto. Karena dalam satu komplek yang sama. Jadi teman-teman, izinkan saya berkenalan. Saya Adi Sumarna, ya. Saya juga merupakan Master G Coach Pro dari Grounded Business Coaching. Di sini juga ada Bu Dr. Mas Ruro, merupakan Master G Coach Pro juga. Kemudian merupakan Associate Trainer di Prima Bis Indonesia Prima, kemudian Master Mentor Mikro Mentor Indonesia, dan tentunya dalam perjalanan karirnya, Master Mentor inilah yang membuka jalan saya gabung kepada pelaku usaha. Jadi kalau dikatakan Master Mentor ini merupakan wadah awal, ya betul. Saya bisa dikenal di pelaku usaha dari Master Mentor Mikro Mentor Indonesia. Awalnya, ini jika saya bercerita dulu ya, kita bercerita sebelum masuk ke dalam materi yang akan saya sampaikan. Jadi awalnya saya ini merupakan seorang karyawan di salah satu perusahaan nasional, mitranya Pertamina atau Migas. 10 tahun saya berdedikasi di perusahaan tersebut sebagai accounting supervisor, ya. Di situ belajar banyak tentang keuangan, bagaimana membuat sebuah laporan keuangan yang menarik gitu ya, terus memanipulasi data dan lain sebagainya. Karena memang laporan keuangan itu adalah manipulasi. Saya bisa paham manipulasi setelah praktek. Waktu belajar di SMA gitu ya, belajar akuntansi, karena emang saya ketertarikan di akuntansi ya. Terus belajar SMA, akuntansi, guru saya mengatakan bahwa akuntansi itu adalah ilmu memanipulasi. Nah, terus saya bingung kan di awal kelas SMA itu pas zaman SMA. Kok dimanipulasi ya? Uang kok dimanipulasi gitu kan. Nah, ternyata terjawab setelah saya terjun langsung. Terjun langsung di dunia usaha, di dunia perusahaan gitu ya. Nah, kemudian eh, setelah sambil gitu ya, sambil belajar, sambil bekerja, kemudian sambil mengikuti, jiwa saya ini meronta-ronta gitu ya, melihat orang berbicara di depan umum itu kayaknya seneng gitu ya, berbicara di depan banyak audien, terus digemari banyak orang. Nah, itu menjadi motivasi saya untuk mencari tahu seperti apa jalannya, untuk mencari tahu bagaimana bisa menuju ke arah sana gitu. Bagaimana saya bisa menjadi seorang trainer yang seperti mereka-mereka orang itu gitu ya. Kayak banyak banyak yang saya temukan gitu ya. Saya sering ikut kegiatan-kegiatan training gitu ya. Yang mana kan trainingnya itu narasumbernya yang keren-keren gitu ya. Terus eh, menggugah suasana gitu ya, bikin orang menggelegar gitu ya kalau ngomong. Nah, akhirnya kepo gitu. Nah, terus dari situ awalnya saya masuk ke dunianya hipnosis, teman-teman. Ya, jadi di hipnosis ini ternyata kalau kita ingin praktek, kalau kita ingin menjadi seorang narasumber atau trainer atau mentor, mungkin ya ini kejawabnya setelah saya ikut mentoring gitu ya. Nah, awalnya sih saya cuma pengen tahu dunianya hipnosis. Ternyata hipnosis itu kan mempengaruhi orang ya. Ya, mungkin teman-teman beranggapan bahwa hipnosis itu kayak si uya-kuya gitu ya, menghipnosis gini-gini. Emang ada di dunia hipnosis itu juga ada yang kayak gitu ya. Itu namanya hipnosis hiburan gitu ya. Nah, terus di hipnosis itu ternyata banyak hal yang dipelajari teman-teman. Cara bagaimana kita mempengaruhi karyawan kita agar mereka semangat dalam bekerja. Kemudian bagaimana diri kita juga yang tadinya mental block kita buang tuh. Blok-bloknya itu mental-mental bloknya itu kita buang. Nah, di situ belajar. Kemudian dari hipnosis ini saya tekuni kan, kita investasi lah ibaratnya, belajar hipnosis dengan bayar sekian juta, lanjut ke hipnoterapisnya, karena ternyata berbeda antara hipnosis dengan hipnoterapis, teman-teman. Hipnoterapis lebih ke pengobatannya, kita lebih sebagai konsultan gitu, atau lebih kepada ahli terapisnya, lebih kepada memberikan pengobatan kepada para klien kita. Dari situ belajar, kemudian belajar hipnoterapi sampai punya label ya, label apa nih, apa label kita itu di belakang nama kita itu ada CH CHT. Nah, kalau teman-teman punya namanya gelar non akademik atau pernah nonton atau pernah lihat ada nama orang yang di belakangnya ada CH CHT, berarti itu pernah ikut hipnosis dan hipnoterapi.
Nah, saya juga banyak teman-teman sebenarnya pada saat ikut kegiatan terus apa namanya gelar non akademik itu banyak tuh berderet saya dari mulai CHCHT, CNLP, CMNLP, CT dan lain sebagainya, Pak. Kalau Pak Har kan di kemarin itu ada ya di labelnya tuh Pak Har CSTMI C apa gitu ya. Nah, kalau dimunculin di situ udah bisa berparagraf-paragraf teman-teman karena saya senang belajar ya. Jadi semua dipelajari, semua diikutin dari hipnosis lanjut ke NLP. Jadi kalau nggak belajar NLP cuma belajar hipnosis aja ternyata kurang teman-teman. Di NLP kita diajarkan bagaimana kita berkomunikasi yang baik, belajar memodeling orang, bagaimana belajar kita mirroring orang agar orang senang dengan kita, agar orang bisa menangkap apa yang kita bicarakan dan lain sebagainya. Banyak pokoknya. Di NLP saya belajar dari mulai dasar sampai master sampai menjadi trainernya NLP. Ketemulah banyak para praktisi, ketemu banyak para dosen, banyak trainer dan lain sebagainya. Itu adanya di hipnosis dan NLP. Jadi trainer-trainer kalau belum belajar NLP saya rasa kurang ya, kurang lengkap lah gitu ya. Jadi di NLP itu belajar banyak tentang bagaimana kita berkomunikasi yang baik. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman ada yang pengen jadi trainer yang lagi memfokuskan kegiatan trainernya gitu ya sebagai ahli di bidang apa, saya rasa harus ikut kelasnya NLP gitu ya. Saya itu sampai ke levelnya trainernya NLP ya. Nah, banyak sebenarnya kelas-kelas NLP juga dari asosiasi A, asosiasi B, atau lembaga pelatihan A, B, C, D, E, F, G banyak. Ya, tinggal nanti teman-teman bisa milih mana yang cocok dengan budgetnya teman-teman, mana yang cocok dengan apa skillnya teman-teman dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Dari NLP masuklah ke Master Mentor. Dari Master Mentor udah tuh kenalan ya, ketemu Pak Haryono, ketemu Pak Ida, ketemu Pak Adit, ketemu Bu Yayan, ketemu banyak orang. Dari situ saya menyimpulkan bahwa semakin banyak kita bersilaturahmi, semakin banyak kita berpeluang untuk mendapatkan cuan. Semakin besar kita banyak dipanggil orang. Nah, gitu. Itu dari ini teman-teman, apa namanya? Dari kegiatan silaturahmi gitu ya. Kemudian dari situ banyak hal lah bisa kita bagi, kita banyak belajar dari para senior-senior kita. Kemudian dari masuk ke master mentor, pengen kepoin lagi kan, karena senang belajar tuh saya tuh ceritanya gitu ya. Tapi nggak pinter-pinter gitu ya. Dan belajar bisnis coaching, directive coaching, semua coaching tuh saya pelajari gitu ya. Dari bisnis coaching, groundednya bisnis coaching, coach Dr. Fahmi, kemudian directive coaching, kemudian coaching-coaching yang lain gitu ya. Coaching itu juga banyaklah hal-hal yang sampai akhirnya ketemu dengan sertifikasi BNSP. BNSP juga saya ikuti. Ini keluar uangnya banyak ini teman-teman ya. Dari BNSP A, B, C, D, F, G ini nggak ada. Yang gratis cuma satu teman-teman. Di sini saya pernah ikut gratis. Trainer level 4-nya dari Kemenkop UKM, kampus UKM. Jadi di kampus UKM itu ada program gratis ya, sertifikasi. Nah, itu saya ikut, dapat nih yang gratis. Jadi salah satu di sertifikasi BNSP saya ini ada yang gratis. Kemudian karena kita sudah terjun di dunianya training, sertifikasi gitu ya, akhirnya saya menulis beberapa buku. Untuk apa? Untuk menunjang bahwa eksistensi kita sebagai sebagai narasumber atau trainer harus dibuktikan gitu. Nah, kalau sekarang teman-teman yang lagi menjadi seorang trainer, menjadi narasumber, ayo nulis buku gitu bahwa nulis buku ini merupakan apa ya namanya? Warisan gitu. Ya. Warisan yang tidak akan hilang ya, dan ini menjadi legacy kita untuk bisa dikenal orang. Kan ada peribahasa yang mengatakan bahwa kalau kita ingin mengenal dunia, maka bacalah. Kalau kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Nah, ini salah satu ikhtiar saya untuk bisa dikenal orang, untuk bisa dikenal dunia, bahwa saya juga punya uh, kemampuan untuk menulis buku. Yang pertama, buku yang pertama saya tulis adalah Berbisnis dengan Cinta. Di buku ini saya mengajarkan tentang bisnis secara syariah, ya, secara Islami gitu di buku ini.
Kemudian buku barengannya ini ada tentang Gada Transbumi yang karena waktu itu juga kita aktif di kegiatan Gada Transbumi. Kemudian Wirausaha Muda karena saya melihat banyak sekali UKM-UKM ternyata orang-orang tua gitu ya. Nah, saya mencoba untuk membuat buku sederhana yang nggak banyak sebenarnya. Ini halamannya cuma 120-an sampai 130 gitu ya. Nah, akhirnya bikin buku lah Wirausaha Muda. Nah, terus kemudian di bulan puasa biar apa? Biar setiap bulan puasa ada yang nyari buku saya gitu ya. Tangguh dan sukses susah di bulan puasa. Nah, di buku usaha bulan puasa ini, Ramadan ini ada tips-tips berjualan yang eksis di bulan puasa gitu ya. Ya, selain dagang gorengan gitu ya. Karena yang paling laku di bulan puasa sebenarnya gorengan ya. Nanti di buku ini juga ada gorengan gitu. Kemudian gaspol menjadi pengusaha muda yang tangguh. Gitu lanjutan dari wirausaha muda. Setelah kita terbentuk menjadi entrepreneur muda, ya tentunya kita harus gaspol menjadi yang tangguh gitu. Nah, ini lanjut gitu. Semua buku saya ini berkelanjutan. Artinya kalau bisa dikatakan series ya series gitu ya, tapi seriesnya loncat-loncatan gitu. Nah, tujuannya adalah membuktikan bahwa kepada masyarakat atau para pelaku usaha, saya juga punya agar bisa eksistensi lah gitu ya. Nanti Bu Faida, nah ini bisa kalau sekiranya ini bisa menjadikan motivasi untuk Bu Faida, Pak Haryono, teman-teman yang lain yang ada di Zoom kita siang hari ini, ya silahkan gitu dipelajari, dipelajari apa yang saya lakukan gitu. Tapi yang baik-baiknya aja ya, yang jeleknya jangan. Nah, itu sekilas tentang saya. Akhirnya saya banyak ketemu jejaring ya, karena dari ikut pelatihan, kelas dan lain sebagainya, sehingga punya banyak teman. Dari pertemanan inilah kita punya banyak eh, relasi, kemudian banyak job, banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah di saat kita memiliki sertifikasi BNSP, disitulah kita membuktikan bahwa kita harus SK, skillnya dapat, kemudian apa knowledge-nya juga kita punya, attitude yang paling terpenting. Attitude itu harus kita miliki dari nomor satu gitu ya, attitude itu. Jadi banyak sekali sebenarnya para pelaku usaha atau para narasumber juga gitu ya, yang maaf ya, yang mungkin harus banyak apa namanya mengedepankan attitude gitu. Nah, salah satunya kalau udah sertifikasi BNSP, attitude-nya dijaga gitu ya. Jangan sampai kita mencoreng sertifikasi kompetensi kita. Karena kompetensi kita itu yang utamanya adalah bukan yang prestasi, tapi attitude yang nomor satunya. Attitude, skill, sama knowledge. Itu aja kan dari BNSP. Nah, sekilas itu perkenalan dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi untuk Bu Ida gitu ya. Karena tadi saya ditantang untuk bercerita gitu. Bercerita bagaimana perjalanannya Kang Adi Sumarna gitu ya sebagai trainer atau narasumber. Nah, saya pun juga memiliki banyak prestasi tentunya di bidang mentoring gitu ya dari mulai saya di mikro mentor ya, mikro mentor Indonesia, punya prestasi menjadi master mentor terfavorit di Indonesia, kemudian menjadi garda transbumi terbaik, kemudian sampai sekarang koperasi modern juga dikategorikan terbaik gitu ya, kemudian sekarang juga mendampingi koperasi di Lampung juga alhamdulillah berhasil gitu ya. Bagi saya ini adalah apresiasi untuk diri saya. Jadi setiap hal kecil kesuksesan itu harus kita apresiasi. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mengakuinya? Kan gitu ya. Kita harus tunjukkan, kita harus sampaikan kepada orang bahwa ini adalah prestasi kita. Begitupun juga nanti Bapak Ibu semua punya bisnis, bisnisnya harus diceritakan keberhasilan-keberhasilannya. Karena ini merupakan prestasi yang Bapak Ibu miliki. Jangan sampai prestasi itu dipendam, tapi harus diceritakan ke banyak orang bahwa wah saya sudah mendapatkan eksportir yang baik gitu atau sudah mendapat apa customer luar negeri sampai omset bermiliar-miliar. Nah, itu diceritakan biar orang tahu gitu. Jangan sampai tidak diketahui. Karena apalagi kita sebagai public figure ya harus diceritakan walaupun ada yang mengatakan bahwa itu adalah pencitraan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ilmu pencitraan itu penting bagi kita sebagai narasumber dan trainer gitu ya, atau mentoring. Karena orang akan melihat di dalam dunia mentoring itu kan ada 4 siklus ya teman-teman.
Siklus pertama itu kan kita mengenalkan diri kita agar menti kita mengenal kita ya. Nah, dari siklus pertama ini, teman-teman itu kan harus mengenalkan diri teman-teman agar mentinya mengenal kita sampai benar-benar yakin di mentoring sama kita akan berhasil, di mentoring sama kita akan sukses dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu siklus mentoring. Makanya penting bagi saya, bagi kita yang para expert untuk kegiatan mentoring, untuk mengenalkan diri kita. Siapa sih diri kita? Terus expose-lah diri kita melalui media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Expose gitu. Saya juga dulunya malu gitu ya, untuk berbicara depan umum, cerita alay-alayan gitu ya. Tapi sekarang ya emang harus gitu. Karena emang kita peaknya di situ gitu ya. Karena kita punya punya apa namanya punya impian ingin menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya, dikenal banyak orang, kemudian hal yang sekiranya mendukung kegiatan kita ya harus kita expose gitu ya Bu Paida. Sekilas itu ya tentang saya Bu Paida. Mungkin kalau pengen cerita lebih dalam gitu ya, ada seri-seri tertentu gitu ya, atau kita buat seri khusus gitu ya, tips-tips bagaimana membangun sebuah kepercayaan, kemudian bisa banyak kegiatan, kemudian banyak prestasi dan lain sebagainya. Nah, bagi saya bukan bermaksud untuk menyombongkan diri di hari ini, tapi ingin memberikan informasi gitu ya. Kalau misalnya ada yang bilang, oh sombong, ya nggak apa-apa gitu. Emang kita lagi bercerita agar orang tahu gitu kan. Nah, kemudian ada yang bertanya, Iya, Coach. Sombong boleh. ya memang nggak apa-apa lah, memang terbukti bukan sombong namanya. Cuma cerita aja. Gini, Coach. Jadi eh, Ya ini kan, maaf Bapak? ya. Jadi Boleh. kita pengen itu eh, kan negara punya program, istilahnya Kemenkop punya program gitu ya. Jadi ketika kita kita berjalan sendiri, itu kan kita seakan-akan menemukan menemukan itu kita browsing sendiri. Itu dari saya ya coach ya. Tapi ketika sudah tergabung dengan Garda Transformi, tergabung dengan Wipro Mentor, tergabung dengan beberapa aliansi, itu terkadang kita bingung. Banyak orang yang sama, tapi mereka tidak mengoptimalkan kemampuan kita gitu, coach. Malah kadang-kadang menganggap pesaing. Lah kita kan bingung. Kita maunya kan berlari cepat. Seperti itu yang kita yang kita rasakan. Itu gimana caranya biar kita berlari cepat bukan secara kebetulan seperti itu. Itu aja Oke. pertanyaan saya, coach. Baik, ini tips dari saya ya, Bu Paida. Karena baik di dunia bisnis maupun di dunianya trainer sebagai praktisi, pasti ada namanya kompetitor. Ya, apalagi kalau hubungannya dengan uang gitu ya, atau oh itu kan lahan gue nih gitu ya, pasti akan berebut. Nah, gitu ya. Kuncinya adalah saya tadi kalau nggak salah di pagi hari ini ada di Facebook saya ada posting tuh. Apa postingannya itu kan membahas bahwa kita jangan tinggal di mana kita tidak dihargai, ya kan gitu. Nah, sebaiknya kalau ada circle yang seperti itu diabaikan aja gitu, atau ditinggalkan gitu ya. Mending kita beralih kepada circle yang satu frekuensi dengan kita, satu frekuensi. Nah, saya juga kan sebenarnya dulu awal-awal itu merasakan hal serupa dengan Bu Paida gitu ya, merasakan di saat kita terjun ternyata ada netizen ya, ada yang hater gitu ya, terus ada yang merasa terlangkahi dan lain sebagainya, itu ada Bu gitu ya, tapi saya tinggalkan gitu karena tidak masuk circle-nya saya gitu ya. Kemudian itu yang dibangun bahwa eh, pas belajar hipnosis itu mengajarkan kita selalu berpikir positif. Nah, disitulah saya banyak belajar bahwa ternyata di lingkungan kita pun sendiri banyak orang atau pesaing kita gitu ya, nggak hanya bisnis kita aja gitu. Ternyata kita juga disaingi gitu. Nah, kalau kita berpikirnya positif, terus kita meninggalkan bahwa circle itu tidak bagus, ya kita tinggalkan, kita bangun circle yang benar-benar cocok dengan kita, ya insya Allah itu akan membangkitkan kita, Bu, gitu ya. Dan apalagi saya merasakan sekali ya,
eh, kolaborasi gitu ya, kolaborasi dengan banyak hal, dengan banyak asosiasi, dengan banyak komunitas, kemudian kolaborasi dengan misalkan antara Breto dengan lembaga yang lain. Nah, itu saya merasakan dampak yang bagus gitu ya, daripada saya bekerja sendiri gitu. Bahkan saya sering mengajak Pak Haryono nih ya, di sini ada Pak Haryono, saya ajak kolaborasi, Pak. Kita berkolaborasi. Kolaborasi itu akan lebih naiknya dibanding sendiri gitu ya. Nah, saya ajak tuh kolaborasi ya, kembali lagi. Ya kita udah ikhlas, cuman kan kadang ada orang yang merasa udah maju ninggalin kita. Nah, ada gitu ya. Ini kita lagi sharing cerita curhat. Tapi emang begitu, emang itu realisasinya. Seperti itulah realita kehidupan ya begitu ya. Tapi kembali lagi kalau kita sudah punya pikiran yang selalu berpikir positif, ya insya Allah hal-hal baik pun akan kembali lagi. Karena kalau ibu belajar hipnosis itu kan selalu ada yang mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan pasti akan terjadi, gitu ya. Tapi emang benar Bu, apa yang kita pikirkan hari ini atau apa yang pernah kita pikirkan kebaikan itu akan pasti mendatangkan kebaikan gitu, dan itu saya rasakan gitu, bukan bohong, kata-kata itu nggak bohong ternyata gitu, kata-kata itu benar, benar dirasakan. Saya pernah sebelum saya belajar hipnosis zaman SMA ya, saya baca buku judulnya The Secret, yang itu benar-benar, buku itu benar-benar merubah saya sebetulnya di zaman SMA itu, merubah saya untuk berpikir positif. Itu buku yang saya abadikan ya, The Secret itu. Dan yang kecil tapi tebal itu saya baca sampai selesai dan itu mengubah pola pikir saya. Dari situ belajar kepo ke hipnosis selanjutnya gitu. Nah, circle-circle itulah yang harus Bu Faidah cari yang sesuai gitu ya. Kalau sekiranya Breto Institute menjadi circle-nya Bu Faidah, kenapa enggak kan gitu? Ya untuk bisa berkolaborasi. Ada teman-teman kita di trainer-trainer Breta Institute juga mudah-mudahan satu circle dengan kita yang bisa membangkitkan energi positif gitu ya, energi membangkitkan diri kita untuk terus berkarya agar hal-hal yang sepele tadi kayak yang Bu Faidah ceritakan, ada yang iri lah, ada itu ya abaikan aja gitu ya. Abaikan dan tinggalkan aja gitu. Kita masuk ke circle yang sekiranya cocok dengan kita. Nah, gitu, Bu Faida ya. Nah, gitu cerita dari saya ya. Terima kasih, Coach. Gitu ya, Bu Faida. Kita dari Tahapan Meta itu tahapan up-nya itu belum kelihatan tuh, Coach. up-nya apa itu? Materinya. Oh, jadi tahapan melesatnya ke atas itu belum kelihatan kan? Kalau grafik kan set gitu ya, ya. Ya, pokoknya kalau pengen melesat lebih cepat atau akselerasi percepatan diri kita ya, satu adalah kita harus menambah ilmu pengetahuan kita dengan banyak belajar. Sehingga dari banyak belajar itu kita banyak ketemu dengan banyak orang, pertemanan, silaturahmi, berjejaring. Nah, dari situ sih kuncinya. Dari silaturahmi itulah nanti akan membuat percepatan-percepatan yang lebih cepat. Kan kalau dalam strategi bisnis itu, kalau jualan itu kan kita ada namanya winning zone ya, winning zone metric. Bagaimana kita melangkah untuk menjadi pemenang di dunia kompetitor kita, gitu ya. Nah, strategi-strategi itu yang saya gunakan juga gitu. Bagaimana kita menjadi pemenang di dunia kita gitu. Ya kalau sekarang kompetitor saya adalah Pak Haryono, ya kita cari tahu nih kelemahan Pak Haryono apa gitu ya. Nah, ya saya tempel, kita berikan value yang lebih gitu. Value yang nggak ada di Pak Haryono, kemudian kita silaturahmi dengan banyak orang. Nah, itulah langkah-langkah atau milestone untuk mencapai percepatan. Nah, kalau di dunianya bisnis coaching itu kan teman-teman harus dipaksa untuk bisa gitu ya. Teman-teman itu dipaksa agar menjalankan apa yang akan dituju gitu. Kalau tujuan kita 100 juta per bulan, berarti bagaimana caranya untuk mencapai 100 juta? Jangan melihat prosesnya, tapi lihat outputnya, goal oriented tadi. Kalau goal orientednya sudah ditanamkan dalam pikiran kita, apapun pasti akan kita lakukan untuk mencapai 100 juta tadi. Nah, gitu kan? Jadi kita juga sama, Bu. Ibu juga kalau misalkan lagi namanya mentor atau trainer, Ibu tak cari tahu nih, Ibu mainnya di mana? Ibu mainnya di Kediri misalkan. Di Kediri siapa jagoannya kan gitu. Nah, jagoannya Ibu tak cari tahu. Nah, dia cara pola mainnya bagaimana atau value apa yang diberikan oleh kompetitor kita gitu ya, yang jagoan di Kediri kita. Kita cari tahu, kita punya kemampuan yang beda dari dia.
ya insya Allah Ibu akan terpilih gitu ya. Atau minimal sejajar dengan kompetitor yang saat ini ada. Nah, gitu kalau saya sih berdasarkan pengalaman saya karena saya sering ikut pelatihan, belajar, banyak ketemu teman, kemudian banyak silaturahmi, akhirnya masuklah circle-nya mereka gitu ya. Ya walaupun cuma foto tapi kan jadi masuk ke circle-nya gitu ya. Jadi ada aura positif lah yang terbangun di situ. Gitu Bu Faida. Ingin bertanya ini Pak, Oh iya, bisa Pak Ruroji, konten kreator. Ya, silakan. bisa nggak kalau misalkan ke depannya kita tetap muka, soalnya kalau misalkan dari Zoom meeting asa kurang puas, gimana gitu Pak? Mau ketemu tatap muka dengan saya apa dengan Pak Haryono ini atau dengan mentor yang lain? Dengan semuanya gitu. Oh, boleh. Nanti kita bisa jadwalkan ya. Kita bisa jadwalkan atau bikin sebuah event ya untuk kita bertatap muka. Boleh Pak Paruroji. Kalau Pak Paruroji dari mana? Dari Bogor, sekampung sama Bu Mas Roroh. Oh, sekampung sama Bu Dokter Mas Suraya. Oh, siap. Nanti kita bisa jadwalkan ya. Yang terdekat-dekat dulu mungkin ya. Karena mungkin di Bogor kita panggil para trainer-trainer Bogor yang ada di Brito Institute. Gitu ya. Boleh, Bapak Ruroji. Nah, terus ada lagi? Soalnya kalau di Zoom itu asa kurang memuaskan gitu Pak. Iya, betul. Ya, benar. Boleh, Bapak Ruroji ya. Nanti kita jadwalkan kegiatan offline. Oke, apakah saya sudah boleh masuk ke materi atau nggak usah gitu? Nggak usah materi, Nggak transfer usah. untuk pendamping aja Atau Mas. ada yang mau diskusi, silakan diskusi tentang bisnisnya. Tapi saya kasih pemantik dulu ya, karena sesuai judul saya di sini adalah bagaimana teman-teman membuat proyeksi keuangan atau perencanaan keuangan atau orang mengatakan eh, financial projection. Ya, yang mana saya rasa keuangan ini sangat penting gitu ya untuk pelaku usaha. Banyak orang yang usahanya pertama jalan, tahun kedua bangkrut, tahun ketiga bangkrut. Banyak orang yang mengatakan atau yang pengen punya modal, pengen cari pinjaman, pengen punya investor, ya kan? Banyak tuh teman-teman pelaku-pelaku usaha yang kita temukan nih di lapangan. Baru mulai usaha udah bilang ada pinjaman uang nggak? Di mana ya caranya? Gimana ya? Ya kan gitu ya. Bisa nggak dapat pinjaman uang dari KUR dan lain sebagainya? Iya nggak? Banyak kan yang begitu, banyak yang bilang bahwa atau banyak yang bertanya tentang pinjaman uang, pinjaman modal atau investor dan lain sebagainya. Ya, tapi pada dasarnya harus ditanyakan dulu. Sebenarnya usahanya ibu-ibu sudah terpikirkan belum bayangan proyeksi keuangannya? Usahanya bakal rugi apa bakal untung kan gitu. Kalau ditanya apakah akan ada investor, investor pasti akan bertanya usaha lu menguntungkan nggak gitu kan. Usahanya kamu bakal dapat uang banyak nggak atau saya kalau meminjamkan uang akan balik ke uang saya. Nah, atau kalau saya menjadi investor akan berapa akan balik modalnya di bulan keberapa kan gitu. Nah, ini kan pertanyaan yang sederhana, tapi harus Bapak Ibu jawab. Itu banyak pelaku usaha yang sekarang ini mungkin saya rasa masih sedikit yang buat financial projection atau proyeksi keuangan. Setuju nggak? Coba kita tanya di sini ya. Di sini tuh ada Bu siapa ya? Yang pelaku usaha ya. Ada Bu siapa nih? Ada Bu Wawat di sini. Kemudian ada Bu Bu Suryatmi, Bu Siti Agisni, ada Bu Susi. Nah, apakah sudah membuat pencatatan keuangan lah dulu? Ya, saya mau tanya dulu nih, apakah sudah mencatat keuangannya belum? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, jadi Bu Oya Kiting udah bikin laporan keuangan atau udah bikin pencatatan belum? Atau teman-teman masih bingung gitu ya? Karena pada ya udah Bu Susi ya. Bu Susi udah nyata. Ya, sudah bikin coach kan waktu itu udah pernah bikin ya. Terus udah gitu
lama nggak ada pemasukan, terus begitu ada pemasukan lagi jadi bingung, jadi males lagi nyatet. Ya, banyak kendala kan, banyak hal yang jadi ujung-ujungnya males karena pemasukannya nggak stabil, karena pendapatannya nggak setiap hari ada, karena pendapatannya nggak tiap bulan ada, sehingga akhirnya males untuk nyatet. Awalnya semangat nih jualannya karena saking banyaknya orderan, saking banyaknya permintaan gitu ya, uang muter terus gitu ya, akhirnya dicatat. Tapi lama-lama karena melihat dinamika bisnis yang turun-turun turun naik gitu ya, sehingga akhirnya Ibu Susi malas untuk nyatat lagi. Tadi kendalanya adalah tidak konsistennya mencatat gitu ya, menyebabkan malas, kemudian lupa, akhirnya bisnisnya nggak jalan-jalan. Ya, padahal teman-teman, coba perhatikan bisnis yang jalan itu dia memiliki perencanaan bisnis yang matang. Ya, baik itu model bisnisnya maupun perencanaan keuangannya. Kalau sekarang ibu-ibu nanya, kok bisnis saya nggak maju-maju ya? Berkaca dulu gitu ya. Kemarin Bu Lucy mengatakan bahwa kita harus understanding your business, mengenali sejauh mana bisnis yang kita tumbuhkan atau yang kita buat akan dibuat model seperti apa, apakah Samsung atau apa-apa gitu ya. Nah, itu kan harus jelas. Pada saat setelah jelas tadi, kita mengenal bisnis kita jelas, nah bahwa kita akan membuat sebuah angka gitu ya, membuat perencanaan dalam bentuk angka. Ya, inilah yang disebut dengan financial projection. Nah, kuncinya dari financial projection adalah mencatat. Kalau mencatat saja nggak bisa, mencatat saja nggak pernah, gimana ibu-ibu, bapak-bapak mau bikin financial projection? Karena kuncinya adalah mencatat. Kalau udah mencatat, maka akan mudah gitu. Nah, kalau sudah mencatat, kemudian ada dikelompokkan, mana biaya, mana pendapatan, gitu ya, mana aset. Nah, itu akan mudah nanti bapak-bapak dan ibu-ibu menghitung bisnis saya selama 10 tahun ke depan akan A, B, C, D, E, F, G. Gitu ya. Nah, ini ada sudah, tapi catat pembelian dan penjualan ya. Nggak apa-apa, Bu Suryatni ya. Yang penting judulnya adalah pencatatan. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau pikiran kita orientasinya pada output atau pada goal, prosesnya itu akan gimana pun dilakukan. Mau itu catat pembelian, mau itu catat penjualan, yang penting tujuannya adalah dicatat. Ya, kalau udah dicatat, maka akan mudah untuk melanjutkannya. Kalau udah mencatat, kita bisa membaca. Ya, membaca, mencatat, baru kita bisa membaca gitu ya. Nah, kemudian belum bingung kayak Bu Susi ya, Bu Umu bingungnya dari mana kan gitu. Padahal transaksi ada, padahal transaksi itu sering terjadi. Mungkin Bu Umu usahanya apa nih, Bu Umu? Usahanya apa? Fashion, makanan, minuman, atau apa? Makanan, Coach. Jualan Makanan. itu. Jualannya udah lancar apa masih tadi? Masih ya kadang rame, kadang masih gitu, masih belum lancar kali. Kadang rame, kadang enggak gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya malas mencatat. Iya, Akhirnya tapi ada, maaf motong, tapi ada ya, sih kalau misalnya nyatet, misalnya belanja berapa gitu ah, ada. Cuman hanya bentuk catatan gitu aja. Maksudnya di buku kasihnya cuma keluar masuk gitu aja. iya nggak apa-apa Bu. Yang penting ada mencatat gitu ya. Iya, Nah, iya. kan karena rumus kita mengenal laporan keuangan itu adalah konsisten. Ya, rumusnya adalah konsisten. Konsisten itu tidak hanya kita mencatat harian, kita tidak hanya mencatat bulanan ya, tapi benar-benar mencatat dari hal yang terkecil gitu ya, dari pembelian, penjualan, kemudian beli hal-hal yang terkecil, bahan baku ataupun aset gitu ya, untuk kebutuhan bisnis, itu harus dituangkan dalam sebuah buku kecil. Makanya kadang kalau bagi pemula nih, pemula ini kan awal-awal semangat usaha gitu ya. Awal-awal punya uang nih karena punya uang 100 juta misalkan. Punya uang 100 juta akhirnya dibuatkan sebuah bisnis. Akhirnya dibuatkan sebuah dagangan gitu ya. Kemudian nggak pernah mencatat. Akhirnya uang masuk dipakai buat kebutuhan. Uang masuk dipakai buat beli A. Uang masuk dipakai buat bayar cicilan dan sebagainya. Tidak mencatat sehingga
ujung-ujungnya ini kenapa ya bisnis saya nggak berkembang, ini kenapa ya bisnis saya nggak maju-maju gitu kan. Karena tadi ternyata tidak terdeteksi uangnya, uang masuknya nggak tahu, uang keluarnya juga nggak tahu. Akhirnya bisnisnya begitu-begitu aja, bisnisnya nggak jalan-jalan, bisnisnya nggak meningkat-meningkat karena tidak memiliki pencatatan. Nah, penting sekali bagi Bapak Ibu semuanya di sini harus mengetahui atau harus membuat sebuah pencatatan. Nah, Bu Moriana mau bertanya apa nih? Udah angkat tangan. Silakan. Silakan Bu Moriana. Oh, atau mungkin kepencet kali ya. Kalau kepencet, siap aku lanjutin ya. Jadi teman-teman, saya akan memberikan contoh gitu ya. Kalau teman-teman belum membuat laporan pencatatan, teman-teman, bisnis itu digambarkan seperti tripod ya. Tripod bisnis. Kalau saya menyebutnya adalah tripod bisnis. Di mana di tripod bisnis itu kan kalau teman-teman lihat semua seimbang ya. Kaki kanan, kiri, depan gitu ya. Ini harus seimbang. Di mana titik poinnya ada pemasaran, produksi, sama keuangan. Nah, kalau teman-teman belajar tentang bisnis model kanvas, di bisnis model kanvas itu kan ada 9 elemen ya. Yang mana teman-teman belajar tentang bagaimana membuat sebuah bisnis model yang tepat sesuai dengan perencanaan bisnisnya teman-teman. Nah, di bisnis model kanvas ini kan ada 3 tripod juga sebetulnya kalau teman-teman pelajari, pahami lebih mendalam. Di sini ada marketing di bagian customer segment, channel, value, proposition, dan lain sebagainya. Itu adalah marketing. Kemudian produksi di bagian kayak activity, kayak resources, dan kayak partner. Yang terakhir ada namanya cost structure dan revenue stream. Itu masuknya kepada keuangan. Nah, di komponen keuangan ini yang nanti kita gali gitu ya, yang nanti kita bagaimana membuat sebuah financial projection atau laporan perencanaan keuangan lah sederhananya gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman pelajari, harus teman-teman sebagai pelaku bisnis ketahui, jangan sampai bisnis model kanvas aja belum belajar gitu ya. Nah, kalau belum belajar nanti Pak Haryono akan buka kelasnya nih untuk UKM-UKM Breto Institute belajar tentang bisnis model kanvas gitu ya. Karena bisnis model kanvas ini memberikan gambaran secara singkat, padat, jelas gitu. Bisnis kita mau kemana arahnya gitu. Bisnis kita mau ngapain tujuannya gitu. Bisnis kita produksinya seperti apa, value-nya apa, dan sebagainya. Ini ada di bisnis model kanvas gitu. Nanti dari bisnis model kanvas ini, biar kita kuat, biar kita kokoh bisnisnya, tripod tadi ya, tripod bisnis ini. Pemasaran, produksi, keuangan. Kalau salah satunya pincang, bisnis kita pun jadi pincang. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, pemasarannya sudah oke belum? Teman-teman, pemasarannya sudah oke belum? Produksinya sudah oke belum? Keuangannya sudah ada belum? Pencatatan keuangannya sudah ada belum? Kalau salah satu di antara ini pincang, ya bisnisnya nggak jalan-jalan nanti. Ya tahu sendiri tripod ya, ntar jatuh lagi gitu kan? Bu Faida apa? Udah nyalain mic Saat nih. ini, saat ini pemasaran yang agak lesu banget. Nah, saat ini pemasaran ya agak lesu. Produksinya gencar-gencaran. Bu Faida bikin mebel gitu ya. Bikin mebel, kursi banyak, dan lain sebagainya. Terus pencatatannya ada, menggunakan aplikasi, by website, dan lain sebagainya. Tapi ternyata pemasarannya nggak jalan. Berarti kan nggak ada uang masuk kan? Bisnisnya jalan nggak kira-kira? Kan nggak jalan ya. Artinya uangnya mandek gitu di produksi kita. Ya, dicatat sebenarnya di produksinya ada tuh pengembalian bahan baku kayu jati, ya bayar upah tenaga kerja dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita ngejualin pemasarannya. Nah, kalau kita sudah tahu penyakitnya, berarti di pemasaran. Nah, Bu Faida gali pemasarannya. Bagaimana strategi-strategi menjadikan bisnis Bu Faida laku, laris di pasaran, ya, agar pemasarannya meningkat, agar omsetnya naik, agar perputaran uangnya cepat dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diketahui. Kalau teman-teman udah tahu titik 3 ini, gitu ya, pemasaran produksi keuangan, saya rasa teman-teman sudah bisa mengobati dirinya sendiri, gitu. Oh, pemasarannya udah bagus nih. Nah, 50% meningkat. Produksinya di saat ada pembelian, ada saat permintaan barang selalu terpenuhi.
ya kan, efisiensi, cepat dan lain sebagainya, dapat barang yang murah, bahan bakunya dan lain sebagainya. Terus keuangannya ada dicatat di dalam buku, kelihatan laporan laba ruginya, kelihatan nilai asetnya, kelihatan neracanya, kelihatan perputaran modalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah jelas seperti itu, maka kita akan tahu bagaimana mengobati penyakit kita. Itu ya. Nah, baru tinggal kalau bingung dari penyakit kita datang ke dokter atau datang ke mentor kita. Di Brightness itu banyak tuh mentor-mentor ya. Mau misalkan pemasaran. Pemasarannya di bidang apa? Digitalisasi. Ada Pak Haryono, kemudian ada Pak Aditya, ada Pak siapa lagi gitu ya. Ada Bu Paida di bidang perizinan mungkin gitu ya. Karena pemasaran terkendala perizinan gitu. Nah, itu ada Bu Paida. Nah, ini banyak sekali apa yang bisa kita pelajari dari 3 jenis ini atau dari tripod bisnis. Makanya kalau teman-teman sudah mengetahui tripod bisnis dalam bisnisnya, ya insya Allah kedepannya akan mudah gitu. Bahkan di bisnis model kanvas pun sebenarnya sudah didetailkan lagi. Ya, didetailkan, terus nanti keuangan, review keuangan apa revenue stream-nya, pendapatannya dari mana dan lain sebagainya. Nah, ini tadi ada pertanyaan bagaimana cara memisahkan pengeluaran usaha dengan uang pribadi? Gampang sebetulnya. Yang penting ada niat. Ya, kalau nggak diniatkan, uang kita ngabung aja gitu dengan uang dompet yang ada di kita gitu. Benar nggak, Bu Oya? Sekarang kan Bu Oya pasti merasa nganggap sepele gitu ya. Berawal dari dapat uang, udah nanti dibeliin itu dulu, ntar pas nyampe rumah diganti gitu, masukin ke dompet. Ya, karena kebiasaan-kebiasaan yang sederhana, yang dianggap gampang, dianggap sepele, dan itu menjadi tumpuk kebiasaan, mengakibatkan eh, apa terus-menerus gitu, sehingga kebiasaan buruklah yang terjadi, dan akhirnya bahwa tidak terjadi pencatatan atau tidak terjadi pemisahan, tidak terjadi pemisahan. Ya, contoh sekarang udah dibikin nih, Bu Oya udah bikin nih, karena jualannya misalkan apa tuh Bu Oya kemarin itu Bu Oya misalkan susu itu ya, susu misalkan Delai, dan susu kedelai 500.000, 500.000 udah dibeliin bahan baku, dan terus ada yang belanja, terus kemudian Bu Oya lagi di pasar nggak bawa uang, terus dipakailah uang itu dengan tujuan nanti pada saat setelah dari pasar diganti. Nah, kebiasaan itu nanti akan terulang kebiasaan. Terus lama-lama tiba-tiba udahlah ini juga duit saya, bisnis juga bisnis saya. Akhirnya tidak terjadi pemisahan. Yang mana awalnya kita sudah mencoba untuk memisahkan. Nah, karena terjadi kebiasaan tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan kebiasaan buruk dan menyebabkan tidak terjadinya pemisahan. Nah, yang penting adalah niat ya. Yang penting adalah niat. Dikuatkan niat kita, dikuatkan dengan komitmen yang kita yang kita buat bahwa bisnis adalah bisnis, uang pribadi adalah uang pribadi. Sekecil apapun uang bisnis yang masuk kepada uang pribadi dicatat dan harus diganti, misal begitu. Ya, kalau misalkan dipakai untuk beli gorengan atau beli penggorengan, besok harus diganti gitu. Atau misalkan kalau dicatat sebagai ini hak saya dong sebagai business owner mendapatkan upah dari bisnis saya. Boleh, tapi dicatat lah. Dicatat oleh bisnisnya. Jadi ada nanti, kalau sekarang kan banyak ya bank-bank itu udah memudahkan kita untuk membuat rekening yang tanpa harus kita ke bank. Ya, dengan website bikin aja tuh website bank khusus bisnisnya Ibu. Nah, jadi kalau ibu mau keluar uang untuk pribadi, keluarin tapi dicatat gitu. Kemudian kalau ibu ada pemasukan, jangan diterima, boleh diterima cash misalkan, tapi disetorin setiap sore misalkan ya. Kita konsisten nih, berjanji pada diri sendiri bahwa setiap kali uang masuk harus disetorkan kepada rekening bisnis. Nah, kuncinya adalah niat, ya, niat dan janji pada diri kita. Karena saya tahu pasti pelaku UKM itu serba satu gitu atau superwoman, serba sendiri, jualan sendiri, dapat pendapatan masuk kantong sendiri, ya. Makanya butuh adanya komitmen. Kalau kita belum bisa ngebangun tim, minimal diri kita dijadikan tim. Anggap membelah diri lah gitu ya. Membelah diri bahwa ini bosnya, sebelah kanan adalah bosnya, sebelah kiri adalah pemiliknya gitu. Yang satu adalah yang menjalankan usaha, yang satu bisnis ownernya atau rumah pribadi gitu. Nah, itu harus ditanamkan dalam diri kita bahwa nanti akan
apa namanya terpisah tuh pengeluaran usaha dengan pribadi. Sarannya adalah bikin rekening, ya bikin rekening khusus bisnis. Atau kalau nggak bisa bikin rekening, dimasukin ke dompet, gitu ya, dompet khusus buat bisnis dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada berbeda. Kalau kasusnya di daya beli masyarakat menurun, rada sulit menyelesaikan masalah. Kasus ekstrim terjadi, terkadang merasa rada sulit solusinya. Ya, kalau memang daya beli masyarakat sudah menurun, ya berarti kan harapan untuk membeli produknya berkurang gitu ya. Nah, terus kita strateginya apa? Kalau menurut saya harus di reduce apa namanya ya, di bikin bisnis baru. Nah, bikin bisnis baru gitu kan. Bisnis baru yang lagi daya belinya tidak menurun gitu ya. Karena kalau kita main di dunia atau main di bisnis yang lagi menurun, ya jelas zonk gitu ya, atau kita lagi rugi gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa merubah gitu atau membuat sebuah bisnis baru ya dari ya diversifikasi usaha gitu ya. Diversifikasi usaha butuh modal, betul ya. Karena tadi kalau kita ada produksi butuh keuangan. Keuangan apa? Modal. Nah, poinnya sebenarnya ini, Bu, gitu ya. Kalau Ibu bisa pahami 3 dasar ini kan saling berhubungan gitu. Kalau mau diversifikasi, naikin kapasitas usaha, kita butuh modal. Modalnya dari mana? Sedangkan tadi daya beli masyarakat nggak ada pemasukan, ya kan? Nah, terus permasalahannya di mana lagi? Permasalahan kita harus butuh investor atau bisnis pemodal. Pemodal biar percaya dengan kita gimana? Biar percaya dengan kita, buatlah sebuah proyeksi atau gambaran bisnis yang akan kita jalankan dari diversifikasi. Ya, mereka kan kalau investor itu kebanyakan menanyakan nilai angka ya, daripada nilai perencanaan gitu, daripada penggambaran perencanaan doang gitu. Tapi yang mereka butuhkan adalah angkanya, angka yang pasti, angka yang realistis. Nah, di final projection ini kan mengajarkan kita bagaimana kita berasumsi tapi yang realistis. Ya, di financial projection ini mengajarkan kita bagaimana kita membuat hayalan-hayalan atau membuat pandangan-pandangan atau membuat sebuah apa tuh namanya terawangan-terawangan tapi yang realistis. Ya, yang realistis itu maksudnya berdasarkan apa? Berdasarkan data, berdasarkan perkiraan yang sudah pernah terjadi di dunia bisnis yang pernah akan dilakukan gitu kan, atau yang udah pernah terjadi terus kita lakukan. Nah, itu bisa menjadi dasar untuk membuat sebuah asumsi yang berdasarkan eh, apa tuh namanya eh akurat lah ya gitu. Artinya harus sesuai gitu. Jadi diversifikasi betul-betul butuh modal karena 3 tadi, pemasaran, produksi, dan keuangan. Nah, gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau saya kasih lihat ya teman-teman. Final projection ini contohnya seperti apa sih Kang Adi gitu ya. Final projection ini saya tuh ada ini Bu, ada template yang memberikan kemudahan untuk para pelaku usaha bagaimana membuat sebuah proyeksi keuangan. Bentar ya, saya share. Jadi gini teman-teman. Bentar ya. Nah, teman-teman, kalau ingin tahu atau ingin bagaimana mengetahui proyeksi keuangan kita, ya kan? Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, kan proyeksi keuangan itu menggambarkan atau memberikan gambaran bisnis kita dari 1 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai beberapa tahun ke depan lah, gitu ya. Ya, itu kan bisnis kita ya. Nah, di projection ini kan memberikan pemahaman atau memberikan eh, apa gambaran kita akan mendapatkan keuntungan berapa sih tahun pertama. Kita kan mendapatkan peruntungan berapa sih tahun kedua, contoh nih. Kita lihat ya. Di sini kan komponen dalam proyeksi keuangan itu teman-teman harus mencatat penjualan tadi ya, udah. Teman-teman udah mencatat biaya pengeluarannya udah, gitu kan. Nah, kalau udah mencatat penjualan, pendapatan kan ketemu tuh keuntungannya gitu kan, dari penjualan 500.000 biayanya 400.000 berarti keuntungannya 400.000. Tapi di dalam proyeksi keuangan ini harus digali lagi gitu, lebih perdalam. Emang sih ini materinya harus materi yang udah UKM yang sudah memiliki pemahaman mendasar secara keuangannya gitu ya. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa tertarik gitu ya, walaupun sekarang mungkin lagi baru memulai,
tapi pengen belajar gitu ya, ini bagaimana membuat sebuah proyeksi keuangan yang tepat agar bisnis saya bisa berjalan sesuai dengan arah tujuannya gitu. Nah, di sini akan memberikan gambaran secara menyeluruh atau secara perencanaan bisnis yang sudah ditetapkan di bisnis model Canva. Contoh nih ya, ini ada laba setelah pajak gitu, per bulan. Ini di atas ada per tahun. Per bulan kita bisa ngelihat ada 19 juta. Tahun pertama, tahun kedua 28 juta, sekian. Menurut teman-teman, kalau kita sudah membuat proyeksi keuangan seperti ini, kalau ditanya sama investor, teman-teman bisa ngejawab nggak? Teman-teman bisa ngejawab nggak? Bisa pasti kan? Bisa ngejawab, oh jualan siomay saya 1 tahun bisa untung 52 juta kalau bisnisnya begini. Nah, kata Bu Susi udah autolier Pak, nah, ya kan? Nah, kalau udah autolier berarti kita jangan lanjutkan. Nah, ini gambaran ya teman-teman bahwa pentingnya membuat proyeksi keuangan itu salah satunya adalah memberikan kepercayaan diri kepada kita bahwa kita bisa menceritakan bisnis kita itu untung. Bisnis kita ini akan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah kita susun dan ini menghasilkan dan ini menguntungkan. Setiap tahunnya ada untung, setiap tahunnya ada untung, setiap tahunnya ada untung. Dan bahkan kita bisa menganalisanya, gitu kan? Menganalisanya, payback periodnya berapa, gitu ya, atau tahun berjalan pengembalian uang modal kita di tahun keberapa dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan Bapak Ibu pelajari sebenarnya di pentingnya membuat proyeksi keuangan. Emang materi ini khusus untuk UKM-UKM yang sudah kondisi existingnya baik gitu ya. Nah, terus bagaimana Kak Adi? Saya baru mau mulai nih, belum ini ya UKM baru mulai, terus pengen belajar bisa karena udah disiapkan template-nya. Nah, ini gambarannya ya teman-teman, template yang sudah saya siapkan untuk membuat membuat nggak liar gitu ya, membuat nggak liar dalam menyusun financial projection. Nah, kurang lebihnya apa financial projection itu adalah apa namanya dashboard lah ya, bisa dikatakan dashboard untuk mengetahui sejauh mana usaha yang akan kita jalankan, ya mengarahkan ke jalan yang benar. Kalau ada belokan kita diarahkan, kalau akan rugi kita diberikan informasi, kalau kekurangan bensin kita diberikan informasi gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan financial projection. Financial projection itu fungsinya adalah untuk mengetahui seberapa besar bisnis yang akan kita jalan, seberapa besar untung yang akan kita jalan, bisnis yang akan kita jalankan, seberapa sehatkah bisnis yang akan kita jalankan, yang tentunya melalui perencanaan bisnis yang matang. Nah, itu yang dimaksud dengan financial projection. Nah, saya mau tanya nih, coba kalau Bapak Ibu apa ditanya apa saja biaya yang harus dikeluarkan oleh Sarah kalau dari cerita ini nih. Saya mau ini ya. Sarah adalah seorang pengusaha muda yang baru saja memulai bisnis kafe. Kemudian dia menyewa ruangan, membeli peralatan kafe, menyewa beberapa karyawan, membantu menjalankan bisnisnya. Dia juga membeli bahan baku, teh, dan lain sebagainya. Kira-kira biaya apa yang akan keluar si Sarah nih, usaha kafe? Minimal kalau teman-teman mau belajar tentang financial projection, teman-teman mengidentifikasi biayanya apa, pendapatannya apa, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali untuk teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengetahui seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha kafe. Nah, sekarang kalau usahanya teman-teman bisnisnya susu kedelai, apa biaya yang dikeluarkan untuk bisnis susu kedelai? Kan gitu ya. Nah, sudah tahu belum? Sudah mengenal belum? Kan gitu pertanyaannya. Kalau belum, berarti Bapak Ibu juga belum berkenalan dengan bisnisnya Bapak Ibu. Saya harapkan harus berkenalan. Nanti dikenalinnya sama Pak Haryono tuh, melalui bisnis model Kanvas ya. Atau sama Bu Faida mungkin yang udah expert juga bisnis model Kanvas. Kita boleh ya untuk bisa sharing nanti. Mengenalkan bisnisnya Bapak Ibu agar bisa lebih mendalam understanding your business, grounded-nya dapat gitu ya, biar benar-benar memahami seberapa besar bisnis kita, seberapa jauh bisnis yang akan kita jalankan, dan ini yang tentunya harapannya adalah menguntungkan untuk diri kita. Gitu ya. Ini jadi saya hanya kilas-kilas aja ya.
untuk memberikan informasi terkait financial projection. Kurang lebih itu sharing dari saya terkait financial projection. Saya rasa kalau emang belum belum memahami tentang financial projection, mungkin kita akan lebih mendalam lagi bagaimana kita membuat sebuah financial projection yang tepat, yang sesuai dengan bisnis kita. Agar apa? Agar teman-teman usahanya sesuai koridornya, sesuai jalannya, jangan belok-belok, jangan belok kanan, belok kiri. Kalau masih belok kanan, bisa lanjut lagi ke tempat tujuannya. Ada peta yang mengarahkan, ada financial projection ini yang mengarahkan. Kalau mau rugi, teman-teman harus mengurangi biayanya. Kalau mau untung, teman-teman harus menaikkan omsetnya. Kayak gitu, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan kita mengenal bisnis kita sampai ke dalam-dalamnya. Nah, salah satunya belajar financial projection tadi. Adanya di mana? Belajar di Breta Institute nanti ya. Kita buka sharing ya untuk belajar bagaimana membuat financial projection yang tepat. Projection yang bisa memberikan gambaran secara menyeluruh terkait bisnis yang akan kita jalankan. Nah, boleh di-share nanti template-nya Coach Adi supaya kita baru ada, boleh ikut kelas saya ya, teman-teman ya. Ada kelas saya di blibli.com, itu ada kelasnya, harga 350.000. Nanti saya bantu share link-nya jika teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang financial projection, bagaimana membuat sebuah financial projection yang tepat, yang sesuai agar bisnis teman-teman tumbuh, berkembang, dan tentunya berdampak untuk diri sendiri dan masyarakat. Ada kelasnya, ya kelasnya ada di blibli.com. Nanti saya share di webinar ya, di grup webinar. Kalau teman-teman ingin lebih dalam belajar tentang financial projection. Gitu ya teman-teman. Silakan mau sharing apa lagi nih, Bu Faidah atau apa gitu ya. Jadi Bu Faidah kalau mau mau sharing juga boleh nih sekarang karena materinya sudah selesai. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang sharing keuangan boleh teman-teman ya. Saya memiliki pengalaman tadi 10 tahun di bidang accounting. Jadi ya bisa dikatakan kalau namanya account payable, account receivable, account adjustment ya gitu-gitu. Atau apa gitu ya, sedikit mengerti lah untuk bisa dibagikan kepada UMKM yang ada di Breta Institute. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing terkait bisnisnya, khususnya keuangan, boleh gitu ya, karena ini hari terakhir webinar kita karena sudah tidak ada lagi webinar untuk penutupan hari ini di hari ke-20. Sesi terakhir dengan saya gitu ya, dengan sebagai penutup di perjumpaan kita di sesi webinar Sedekah Ramadan Jilid 2. Saya juga berharap di tahun depan Bapak Ibu yang hadir hari ini tetap bersama-sama kita di grup untuk terus eksis gitu ya, tetap ada di grup karena tentunya para mentor-mentor yang ada di Breta Institute juga siap mendampingi bisnisnya Bapak Ibu semua, karena teman-teman mentor di Breta Institute juga punya pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dibanding saya. Punya pengalaman yang mungkin hari ini tidak bercerita tapi ternyata kualitasnya bagus-bagus ya. Punya pengalaman yang luar biasa, kiat-kiat sukses untuk mendampinginya juga sangat luar biasa gitu ya. Dan silahkan kalau ada yang mau sharing kepada para mentor-mentor kita. Saya bahkan udah buatkan tuh ya grupnya ya. Ada mentor Bu Yayan untuk konsultasi umum, kemudian ada Pak Haryono untuk digitalisasi, kemudian ada mentor yang lain nanti yang mau dibuatkan grup khusus gitu ya untuk konsultasi tentang haki misalkan, atau tentang halal atau tentang apa, nanti kita bantu buatkan agar apa? Agar teman-teman UKM juga bisa berdampak, dirasakan apa yang dilakukan Breta Institute kepada UKM langsung dirasakan oleh pelaku usahanya. Gitu. Ya, laporan keuangan itu baiknya bagaimana ya Coach, per minggu, bulan, atau tahun? Biar per bulan ya. Laporan keuangan itu harus dibuat per bulan. Jadi kita akan bisa mengukur sejauh mana sehat dan tidak sehatnya usaha kita. Karena laporan keuangan itu bukan matematika, bukan salah atau benar, tapi wajar atau tidak wajar, tepat atau tidak tepat, sehat atau tidak sehat usaha kita bisa dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan laba belum tentu ada uangnya. Untung belum tentu ada uangnya. Ya, laporan keuangan itu hanya memberikan gambaran usaha kita sehat.
Kalau laba berarti usaha kita sehat. Kalau rugi berarti usaha kita tidak sehat, harus ditutup. Jangan dilanjutkan. Kalau rugi terus tiap bulan rugi, jangan dipakai lagi tuh usahanya gitu ya. Atau ada yang salah. Nah, tapi kalau misalnya laba berarti dia sehat. Nah, tapi ingat kalau udah belajar laporan keuangan, sekali lagi laba belum tentu ada uangnya. Karena uangnya bisa saja ada di utang gitu yang belum tertagih, ada di aset kita yang udah kita belikan kendaraan, atau ada di apalah gitu ya. Nah, itu kuncinya itu. Jadi laporan keuangan adalah hanya sebagai dashboard yang mengatakan bahwa usaha kita sehat atau tidak sehat. Nah, gitu ya. Terus ada yang mau sharing lagi atau mau tanya lagi? Boleh. Kalau di luar dari kelas ini mau berkonsultasi silakan. Saya rasa di mentor di Bread Institute juga banyak gitu ya. Bread Institute banyak mentor ya Pak Haryono ya. Nanti ada Pak Haryono yang siap membantu untuk kegiatan-kegiatan mentoring secara intensif gitu ya. Karena kalau Bread Institute senangnya intensif gitu ya. 3 orang, 5 orang gitu didampinginya. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak mah yang ada nggak sukses-sukses usahanya karena senangnya pelatihan dapat amplop nah gitu. Kalau yang intensif malah serius, saya malah seneng tuh yang belajar langsung nih, misalkan 3 orang, ayo kita ngebahas apa gitu, ngebahas tentang digital marketing, ada pakarnya di sini gitu ya, ngebahas financial projection, ada saya di sini yang siap bantuin gitu ya, ada bisnis model yang siap bantuin ada ya. Saya lebih senangnya kelasnya intensif gitu, 3 orang, 5 orang, daripada harus 10 orang tapi dampaknya nggak dirasakan gitu. Nggak mau gitu, saya nggak mau memberikan cuap-cuap yang apa namanya sampai sejam 2 jam tapi nggak dirasakan gitu sama UKM-nya. Mendingan 1-2 orang yang fokus, kemudian kita dampingi mentoring sampai 6 bulan, 3 bulan gitu ya, yang benar-benar pengen berhasil, ya insya Allah kita dampingi gitu ya, terus kita arahkan bagaimana kita membangun bisnis yang sesuai dengan harapannya. Tadi kan siklus mentoring itu ada 4, satu membangun kepercayaan, identifikasi, kemudian nanti kita akan gali gitu apa yang menjadi tujuan utama dari teman-teman mentoring gitu ya. Jadi saya membutuhkan tidak banyak kalau kegiatan di Bread Institute itu cukup 3 atau 5 orang yang pengen belajar ya khusus intensif gitu. Jangan banyak-banyak gitu karena kalau banyak-banyak kadang uh, menyampaikan hari ini besok udah hilang gitu. Mendingan sendiri tapi dilaksanakan action gitu ya. Bread Institute itu kan mentor-mentornya akan memberikan borang-borang yang sesuai dengan dibutuhkannya dan itu harus dikerjakan. Tidak hanya kita memberikan materi hari ini ya terus nggak dikerjakan gitu. Nah, kayak contohnya tadi saya buatkan template-nya. Terus nanti Pak Haryono buatin KPI-nya, bagaimana membuat bisnis digital marketing harus harian kita posting. Nah, itu ada tugas-tugas. Nah, kalau di Brata Institute begitu teman-teman. Ya, jadi enggak makanya kenapa Brata Institute enggak banyak dikenal orang gitu ya. Karena pertama kita lebih senang intensif gitu ya, lebih senang fokus kepada pendampingan bisnis yang intensif, 1-2 orang, 3 orang gitu ya, 5 orang enggak banyak-banyak. Jadi teman-teman yang pengen serius menjalankan bisnisnya, saya rasa Brata Institute lah yang tepat untuk dijadikan sahabat mentoringnya teman-teman. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan pembagiannya gimana ya Coach antara produksi, penyusutan, dan pemasaran? Wah banyak tuh pembagian. Penyusutan berarti kita ngelihat asetnya. Produksi nanti kita harus lihat juga apakah pemasarannya stabil gak. Kalau stabil berarti kita harus diimbangi dengan produksinya. Terus keuangannya juga harus seimbang gitu. Jangan sampai nanti uangnya lebih besar, produksinya nggak ada, pemasarannya nggak ada. Jadi sebenarnya gini ya teman-teman, tripod bisnis itu kan seimbang. Kalau ada satu yang diuntungkan atau satu yang lebih besar, itu juga nggak bagus. Karena kan nanti akan pincang juga gitu. Kalau misalkan satu rendah, misalkan pemasarannya kecil, produksinya banyak, uangnya banyak, tetap aja salah. Ya, jadi harus seimbang antara produksi, pemasaran, dan keuangan. Gitu ya, teman-teman. Saya bikin izin share ini dulu nih. Saya lupa absen ya, teman-teman. Lupa absensi untuk teman-teman isi. Karena terakhir nih, sayang kalau nggak isi absen ya. Bentar. Nah, teman-teman, boleh. Karena apa namanya sharing saya udah selesai, teman-teman. Saya akhiri dulu ya sharingnya. Terima kasih banyak atas teman-teman atas waktu dan
meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mendengarkan apa yang saya sharingkan gitu ya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita buka sesi tanya jawab gitu ya, sebelum kita akhiri. Dan saya mohon mengingatkan kepada teman-teman, udah saya share link absensinya, silakan diisi. Kemudian kalau ada yang mau buku saya, ya saya gratis deh kasih ya teman-teman. Saya masih ada buku 15 lagi, tapi 15 buku saya yang ini satu nih ya, yang Wirausaha Muda. Ini satu, bentar, kelihatan nggak ya teman-teman? Bentar, kelihatan nggak nih? Bentar, aku buatin ini dulu ya. Tapi nanti dikirimnya ini ya teman-teman. Apa tuh? Setelah saya nyampe Bogor ya. Nih teman-teman, ini buku saya. Nah ini buku saya nih yang saya lagi pegang. Ini judulnya Gaspol. Yang kedua ada Wirausaha Muda. Wirausaha Muda. Nah ini yang ada yang tersisa nih. Silakan kalau ada yang mau boleh japri saya. Nanti saya kirim, tapi ongkosnya ditanggung sendiri ya. Ongkosnya ditanggung sendiri. Nah nanti saya kirim. Tapi kalau udah nyampe di Bogor ya sayanya. Terus saya kirim-kirim ya langsung COD. Kadang kalau di paket tempat saya nggak nerima COD, biayanya nanti dari itu ibu-ibu aja, bapak-bapak gitu ya. Nah itu adalah sekilas tentang saya dan sharing kita di hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sharing-sharingnya. Kemudian teman-teman juga bisa termotivasi gitu untuk terus bangkit usahanya, untuk terus berkelanjutan dan harus berdampak untuk lingkungan. Bahkan kalau bisa memberdayakan lingkungan kita, pekerja dari lingkungan kita, karyawan-karyawannya dari lingkungan sekitar kita dan lain sebagainya. Gitu ya. Bagi Om pembicara aja apa ini? Ya boleh nanti WA aja ya, WA ke nomor admin ya, nomor admin 081081 0812. Ini saya share 2024. Nah, ini nomor admin ya. Silakan dikirim alamatnya, saya kirim buku saya satu-satu deh. Ya kalau masih ada stoknya ya, masih ada sih 15 lagi kalau nggak salah. 15 buku lagi nanti saya kirim. Siapa cepat aja ya. Siapa cepat nanti kebagiannya yang mana. Di share aja. Tapi nanti ya habis setelah saya pulang dari sini nyampe Bogor baru saya proses kirim-kirim. Ini saya soalnya masih di Lampung teman-teman. Masih di Bandar Lampung tanggal 5 baru pulang. Udah? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau ada yang mau intensif coaching, mentoring nanti dengan teman-teman dari mentornya Breto Institute boleh ya. Kita siap membuka diri untuk bisa berbagi kepada teman-teman yang benar-benar pengen fokus bisnisnya dijalankan, benar-benar pengen fokus usahanya bangkit, pengen fokus usahanya meningkat. Kita bukan dukun gitu ya, tapi kita minimal membantu teman-teman untuk bisa mencapai goal-goal yang diharapkan gitu. Kalau dukun kan hari ini pengen naikin omset 100 juta, ya udah kalau besok tidur bangun udah 100 juta kan nggak gitu. Mentor itu bukan dukun ya. Kalau Pak Haryono dukun tuh udah pakai udang. Bohong ya. Nah, jadi mentor bukan dukun teman-teman. Jadi jangan terlalu percaya banget sama mentor karena keberhasilan mentor itu juga sebenarnya ada daya dorong dari mentinya. Kalau mentinya semangat, mentornya semangat, ya tentunya keberhasilan akan mudah digapai. Sama sepertinya yang sekarang saya mentoring nih, saya merasakan ini adalah keberhasilan dari saya di Lampung dan ini berkat mentoring intensif gitu ya. Saya 3 bulan benar-benar full di sini, kemudian melatih anak-anak yang tadinya tidak bisa membuat laporan menggunakan komputer sampai sekarang bisa. Bahkan ada yang takut untuk menyalakan komputer, sekarang sudah bisa berani menyalakan komputer dan sudah bisa memberikan laporan keuangannya menggunakan aplikasi berbasis website. Nah, udah bisa membaca laporan keuangan. Dia nggak basic akuntansi, bukan orang keuangan, sekolahnya juga bukan orang ekonomi, anak hanya lulusan SMK yang bukan basicnya keuangan, tapi sekarang sudah bisa menyajikan laporan keuangan dan sudah bisa memberikan
penjelasan tentang apa yang dicatat dan dibukukan di laporan keuangan. Itu sebuah prestasi ya bagi saya. Dan ini butuh proses yang panjang, tidak instan, tidak mentoring yang singkat, tapi mentoring yang benar-benar intensif yang kita lakukan selama 6 bulan. Nah, gitu teman-teman. Ya, silakan nanti Bu Ayakiting atau siapa yang mau berkonsultasi dengan para mentor Pareto Institute, insya Allah kita memberikan yang terbaik. Gitu ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian ya perjumpaan kita di siang hari ini. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.45 dan ternyata capek ya menjadi narasumber di saat bulan puasa. Ini tenggorokan kering. Tenggorokan kering, maka luar biasa sekali kita kasih plus para narasumber yang ada di Pareto Institute karena sudah meluangkan waktu dan suaranya selama bulan puasa, waktunya puasa-puasa, mengeluarkan suaranya sampai apa ini, kering sekali saya juga ya. Luar biasa, salut ya. Mudah-mudahan amal ibadahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlimpah dan menjadi jariah untuk masa mendatang kita ya, bekal kita di akhirat. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang setia mengikuti kegiatan rangkaian sedekah Ramadan jilid 2, para trainer, para narasumber, para admin, para moderator, kemudian pihak-pihak yang terlibat, MES Jawa Barat, kemudian dari teman-teman UKM, teman-teman dari apa lagi ya tadi saya dari timnya Pak Adit ya, kemudian dari para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan, UKM-UKM yang sudah tergabung di acara kita, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami selaku Pareto Institute, saya selaku founder dari Pareto Institute mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sebentar lagi kita akan kembali ke fitrah kita, kembali ke suci kita, maka hari ini adalah momentum yang tepat untuk kita saling bermaaf-maafan. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak Haryono, teman-teman semuanya lah pokoknya ya yang ada di Zoom ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sampai nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Begitu saja dari saya, kami dari Pareto Institute. Sekali lagi undur diri, sampai jumpa di tahun depan dengan kegiatan Sedekah Ramadan Jilid 3 yang tentunya akan membawa banyak hal dari kegiatan-kegiatan Sedekah Ramadan kita. Mudah-mudahan banyak trainer juga yang nantinya memberikan materi-materi yang bisa disaringkan di dalam kegiatan Sedekah Ramadan kita di Jilid 3 gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri, teman-teman semuanya.